Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman, luar biasa, Wakil Presiden Republik Indonesia. Hanya dia satu-satunya yang sangat berani sekali yang menghadapi para pendemo, saudara. Semua DPR kabur, saudara. Tidak muncul batang hidup mereka satupun di hadapan para pendemo. Di manakah mereka ini? Di manakah Bapak dan Ibu DPR? Di manakah DPR yang menyakiti hati rakyat itu? Inilah Wakil Presiden Republik Indonesia yang kalian anggap itu plongo-plonga, tetapi pada realitanya hanya dia satu-satunya yang bisa turun berani menghadapi para pendemo. Bukan joget-joget di kantor. Seperti apa videonya? Saudara, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia komentar Opung Prabila berikut ini. Besarnya gelombang demonstrasi yang ada di Jakarta, Bengkulu, Sumatera Utara, dan lain sebagainya, ya, ternyata tidak ada satupun anggota dewan ataupun pejabat yang berani menjumpai para pendemo. Tidak ada. Kecuali satu, Mas Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden kita. Nah, ini dia beritanya. Kita cek langsung ya. Gibran ya guys. Ini Mas Gibran ya guys. Siap. Siap. Oke, Mas Gibrannya turun guys. Siap. Pak Wakil Presiden mau menemui aksi. Ya. Ini Wakil Presiden kita. Jangan ganggu jalan. Ini Mas Gibran ya. Dibantu tap airnya guys. Eko. Udah jelas kan? Yang mana yang mental baja, yang mana mental tempe. Seribu kali kalian bilang dia itu anak tukang kayu, masih lebih kuat mentalnya anak tukang kayu daripada mentalnya lapet. Dewan lapet. Yang ada bukannya menjumpai kalian, malah lari kalian. Itu si Dev Laksono, anaknya Agung Laksono dari Partai Golkar, mengatakan apa waktu mereka sedang rapat? Kita sebaiknya rapat ini kita percepat, karena kita nggak tahu apa yang sedang bergulir di luar. Takutnya nanti kita nggak bisa pulang. Hei Dewan! Anak muda! Ini yang kalian bilang ingusan, ini yang kalian bilang pelangak pelongo, ini yang kalian bilang gak tahu kerja apa-apa. Ternyata beliau yang mampu, beliau yang mau, beliau yang dengan gagah berani menjumpai para pendemo. Gaya kau ngomong, Gibran itu adalah anak buah, anak haram konstitusi. Kau aja gak berani menjumpai pendemo, lapet. Mana? Mahfud MD, Ganjar, Adiana Pitupulu, setelah itu Deddy Sitorus mana? Kalian itu banyak anggota dewan dari PDIP kan? Kenapa nggak turun? Opung jangan begitu. Dia itu bukan di Jakarta, itu kejadian di Bengkulu. 1000 kali kejadian di Bengkulu. Yang penting dia udah ada keberanian untuk menjumpai para pendemo. Jujur lo gue bilang, sedangkan kita ya di tengah-tengah kerumunan orang yang jumlahnya cuma 10, kita ketakutan. Ini ribuan. Jadi udah kelihatan kan, ya buah itu memang nggak selalu jatuh, buah itu selalu jatuh itu nggak jauh dari pohonnya. Aduh, ya. Memang bisa dikatakan lah ya, Pak Gibran ini bukan golongan anak muda yang pengecut, enggak. Bukan golongan pemuda yang istilahnya cuma ngomong-ngomong doang, enggak. Dia terjun ke lapangan. Bukaku bukan sedang memuji ya, bukan.
Ini sekarang yang mereka pertanyakan bagaimana kinerja para anggota dewan. Kan begitu. Bagaimana ya anggota dewan mempertanggungjawabkan kerjanya, mempertanggungjawabkan kewajibannya, mempertanggungjawabkan ya tanggung jawabnya terhadap rakyat. Kan begitu. Yang mau mereka jumpai adalah anggota dewan. Kok yang nongol wakil presiden? Kan malu. Jadi udah jelas ya, yang perlu dibubarkan itu DPR, bukan Bapak Gibran yang dilengsarkan. Coba ikan kalian, begitu mau masuk ke gedung DPR, di pagar beton. Pagar dikasih oli. Padahal yang namanya Puan Maharani mengatakan apa? Kita berikan apresiasi dan kita akan buka ruang diskusi. Buka ruang diskusi apa? Kalian lagi enak-enak, kalian terima bintang penghormatan kalian dari presiden. Banyak kali gayamu Mbak Puan. Jadi nggak peduli sebetulnya mereka ini sama kalian. Nggak peduli. Ya, udah kelihatan sebetulnya yang peduli sama kita wakil presiden. Tapi memang jujur aja gue bilang makin aneh-aneh aja. Apa ini? Siapa namanya anggota dewan ini? Waktu itu dipertanyakan, ada dalam sebuah momen ya, dipertanyakanlah sebuah kebijakan DPR yang akan membuka gerbang khusus ya di kereta api ya, membuka gerbang khusus untuk para perokok. Ya, lalu Mas Gibran ditanya wartawan, bagaimana tanggapan Bapak? Loh, ini DPR kenapa ndak bisa sih sejalan dengan visinya Bapak Presiden? Sudah ada peraturan pemerintah bahwasannya ya yang namanya angkutan umum itu harus bebas rokok. Anggota dewan minta satu gerbong khusus untuk perokok. Coba sepil dulu itu dari anggota dewan mana itu? Penasaran aku. Lapeknya itu. Ada nih di komentar sama Mas Gibran nih. Saya sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program prioritas visi misi presiden berjalan dengan baik. Untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Gimana ini anggota dewan ini minta satu gerbong untuk perokok? Ya, sebetulnya kalau diteruskan video ini, ya justru beliau itu ya mengapresiasi apabila dibuat satu gerbong khusus, contohnya wanita hamil, khusus untuk ibu menyusui, khusus untuk lansia. Ini baru masuk akal gitu loh. Kenapa untuk ibu hamil? Contohnya dibuat di senyaman mungkin. Mana tahu di situ ada tempat rebahan. Kalau ibu hamil ini kan bisa dikatakan gampang capek. Kenapa untuk ibu menyusui? Ya, khususnya untuk anak-anak, karena anak-anak biasanya di transportasi umum itu rewel, ganti popok lah, menyusui lah, atau kasih makan lah. Dibuatlah senyaman mungkin. Gerbong itu misalnya dikasih hiasan-hiasan anak-anak supaya anak-anak betah di kereta api. Kenapa khusus lansia? Lansia ini pun juga kan bisa dikatakan perlu treatment khusus, perlakuan khusus, pelayanan khusus. Karena apa? Namanya orang tua, ada yang sudah pakai kursi roda, ada yang sudah pakai tongkat, ada oleh karena umur yang sudah renta, ya, dia itu tidak bisa jalan jauh, harus ada senderan, apa segala macam. Harus seperti itu. Mungkin kursinya jangankan seperti kursi biasa, agak bisa santai sedikit karena orang tua. Ya, setelah itu ada ada yang menjual pampers untuk orang tua karena orang tua mungkin
ada juga di umur-umur tertentu, usia tertentu oleh karena sakit, oleh karena satu dan lain hal perlu pampers. Begitu, itu yang harus dipikirkan perokok. Emang kalau mau nggak merokok, contoh perokok ya misalnya perjalanan katakanlah 4 jam. Kalau 4 jam nggak merokok mati. Katakanlah misalnya Jakarta Banyuwangi ya 1 hari 1 malam. Memang 1 hari 1 malam nggak merokok mati. Anggota dewan. Aduh, mau dibubarin semana mau dibilang? Mau dibubarin nanti kita dibilang tolol sama si Sahroni. Sahroni. Ya kalau kayak gini ya tingkat-tingkat anggota dewan apa gak tolol dia? Memang betul jujur aja gue bilang ya. Di dalam perpolitikan Indonesia itu harus ada eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Kan begitu. Kalau dibubarkan ya nggak usah lah ya. Yang penting dimaksimalkan saja. Karena ada rencana aku juga mau mencalonkan jadi anggota dewan nanti 2029. Nggak bercanda. Maksudnya untuk menjaga keseimbangan. Cuman kalau begini caranya jujur aja aku bilang. Ya kan? Sudah berapa kali ku katakan, apalagi mengenai ya mulai dari amnesti abolisi kemarin ya, pemerintah itu hanya bukan pemerintah, DPR itu ya hanya memikirkan bagaimana kepentingan partai politik kan begitu ya. Dari presiden minta contohnya amnesti abolisi, tanda tangan. Bisa nggak sebetulnya DPR menolak? Bisa saja menolak. Tapi karena sekjennya dari partai yang dominan di situ mau gimana lagi kan begitu, tanda tangan. Ya kan? Nah, nggak tahu aku tujuannya apa. Apakah mereka ingin lebih menjaga kekompakan? Ya kalau misalnya kompak antara eksekutif dan juga legislatif contohnya, menyelewengkan dana lah contohnya dari eksekutif. Kayak mana lagi dari legislatif ini? Iya kan? Udahlah nggak usah terlalu kita gas. Kita udah dapat kok. Gak usah lah kita gas. Gaji kita udah dinaikin kok. Gak usah lah kita gas. Karena juga kebijakannya juga harus sesuai dengan kepentingan partai kita kok. Udah nggak ada lagi kritik dari anggota dewan lagi ya kan. Makanya ketika ada kritik-kritik kepada pemerintah, kritik-kritik kepada anggota dewan ya. Contohnya nih di situ harus ku bilang sama kau. Ketika ada kritik ya dari masyarakat mengatakan bahwasanya tidak wajar ya di tengah-tengah efisiensi uang perumahan yang kalian terima itu 50 juta itu ya, kalau ya bisa dikatakan itu tidak wajar di tengah-tengah efisiensi. Tapi kau bilang apa? Cie ada buzzer yang sudah dibayar 8 miliar untuk menyerang saya. Terlalu mahal buzzer dibayar 8 miliar untuk menyerang kau, Dedi. Ya, karena apa? Nggak perlu buzzer. Masyarakat pada umumnya nih, rakyat jelata. Itu juga akan bersuara. Kan begitu, bukan kau aja yang bukan diserang ya, dikritik. Tapi kan anggota dewan pada umumnya. Tapi kenapa kok dikit-dikit yang kau salahkan buzzer, dikit-dikit kau yang salahkan buzzer? Kan begitu dengan memframing. Kau sebetulnya memframing, tapi kau bilanglah para buzzer memframing. Sekarang begini, ketika orang ini kebiasaan ya, orang-orang legislatif dan juga yudikatif dan juga eksekutif, mereka ini para pejabat ini, ketika ada orang ya yang mengkritik pemerintahan, mereka selalu simpulkan itu buzzer. Nah, mulailah dari buzzer-buzzer dari partainya atau buzzer-buzzer dari orang suruhannya balik menyerang kritik dari masyarakat itu. Dibilang apa? Cie, ini termul-termul. Yang disalahkan lagi-lagi Joko Widodo. Ini rakyat yang bersuara. Sekarang begini, demo kemarin ya, jujur aja aku bilang, demo kemarin memang betul, jujur aku bilang sama kalian, demo kalian itu nggak dianggap sebetulnya sama orang-orang partai. Nggak dianggap ya, dengarkan kalian ini, nggak dianggap. Ya, lihat ini. Jam apa? Demo yang DPR kan ada beberapa hari ini.
Saya hari ini ratas harian, rapat. Ya saya rapat seharian, jadi belum ikuti informasi ya. Bapak dari jam 9 sampai jam 1, habis itu langsung rapat lagi. Handphone kita kan di luar, nggak bisa baca berita. Cie, so sibuk dia. Pak Balil kok so sibuk, Pak? Itu yang demo itu, Pak, sebagian itu juga pemilih partai politik dari partai Golkar, Bapak. Itu caleg-caleg yang dipilih mereka itu ada juga dari Golkar. Kok ada demo katanya? Saya nggak tahu ya, ada demo atau enggak. Saya lagi rapat soalnya. Nggak tahu dia ada demo, Pak. Jadi udah jelas sebetulnya kan, ya. Sebetulnya demo-demo kalian itu gak ada yang perhatikan. Dicueki, bukan cuma anggota DPR-nya aja, menterinya pun ikut nyueki. Tapi bisa Bapak Gibran itu, bukannya memuji. Ada pula kepikiran sama beliau untuk datang menjumpai para demonstran, coba. Kayaknya ini aroma-aromanya 2029 rakyat nggak akan pilih siapa-siapa ini. Kayaknya arahnya ke situ itu. Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Kau berubah. Anggota DPR-ku. Cepat kali berubah, Bah. Di situ harus bilang kita rakyat jelata. Mereka bilang kita basar. Kan begitu. Begitu juga dari eksekutifnya. Ya, Bapak Amran Sulaiman yang terhormat. Bapak bilang kemarin tadi, masalah beras ya, Bapak, ya. Ya, sebentar dulu. Ini dia videonya. Saja sedikit ribut. Jepang sekarang ini baru naik saja sedikit ribut. Jepang sudah 100.000 per kilo, Bu Ketua. Harga beras hari ini. Nah, ini kita jaga sehingga kita meminta kepada. Oh, ini belum selesai, Bu Ketua. Insya Allah kami tindak lanjuti nanti. Tapi arahnya adalah kita ingin konsumen menikmati, tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga. Nggak bisa dibandingkan dengan Jepang, income per kapita kita juga udah lain, Pak. Serendah, betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Betul. Ingat ya Pak Amran ya. Ya, yang Bapak katakan, Bapak banding-bandingkan Indonesia dengan Jepang. Naik sedikit aja udah ribut. Di Jepang itu udah 100.000 sekilo. Pak Amran. Di Jepang sama Indonesia itu UMR-nya beda. Indonesia upah minimum itu dari 3 juta sampai 4 juta, di Jakarta 5 juta, ya itu upah minimumnya. Di Jepang itu 31 juta. Hampir 10 kali lipat, Bapak. Kalau 100.000 1 kilogram beras di Jepang, harusnya di Indonesia itu 10.000 sekilo. Artinya apa? Beras itu lebih mahal harganya di Indonesia daripada di Jepang. Jangan dibandingkan, di sini harga beras 15.000, di sana 100.000. Jadi lebih mahal di sana, Bapak bilang. Jangan kursnya Bapak bandingkan. Daya beli masyarakat, pendapatan per kapita. Masa harus aku yang ngajari? Memang betul, ya kan? Ya, ini bukan ada niat dari Bapak Amran Sulaiman, ya, untuk menunjukkan ketidakpeduliannya. Dan beliau pun juga sudah menyampaikan dalam sebuah video, ya, ada yang berusaha untuk memframing bahwasanya saya tidak peduli dengan harga beras. Ada yang mencoba memframing, janganlah di framing Bapak. Bukan masalah memframing, Bapak. Masyarakat itu sekarang itu kerja susah, cari makan susah, berternak susah, bertani susah. Jadi jangan langsung semuanya Bapak bilang framing.
Wajar Pak, orang kalau lapar emosinya naik. Tapi kalau orang kenyang, apapun dibilang kawan, apapun dibilang lawan, diam aja itu. Namanya kenyang. Kan begitu, ya. Dan juga coba lihat ini. Ini penjelasan beliau, ya. Kita dengarkan dulu penjelasan beliau, biar nggak salah arah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banggakan. Perlu kami sampaikan informasi yang beredar di framing, sengaja di framing, bahwa kami tidak peduli terhadap naiknya harga beras. Kami sudah bekerja keras sejak awal melakukan operasi pasar besar-besaran bersama Bulog di seluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1,3 juta ton dengan harga Rp12.000, Rp12.500 per kilogram. Itu bentuk kepedulian dan itu atas perintah Bapak Presiden. Kemudian berikutnya, kami juga sangat peduli pada petani, sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah 6.500 atas perintah Bapak Presiden. Alhamdulillah hasilnya hari ini yang kita syukuri adalah bahwa KNTP kesejahteraan petani meningkat. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya sebagai anak bangsa, kita tidak impor lagi. Yang dulunya 2023, 2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri. Adapun kami menyebut Bapak bilang apa tadi? Kita harus syukuri, kita nggak impor beras lagi. 2023-2024 stok kita hanya 1 juta. Sekarang stok kita jadi 4 juta ton. Yang jadi pertanyaan, kenapa harga beras bisa naik? Di mana-mana kalau stoknya banyak, nggak mungkin naik harga beras. Kan begitu, ya. Oh, dengan alasan Bapak Emran Sulaiman ini mengatakan, ya kita harus perhatikan juga dong kesejahteraan petani. Boleh, Bapak kita memperhatikan kesejahteraan petani. Bahkan harus, kan begitu. Naikkan harga beli ke petani, tapi juga daya beli masyarakat juga harusnya juga dinaikkan. Lewat apa? Naiknya upah minimum regional. Naikkan dong. Kan begitu, upah minimumnya dinaikkan 4 juta ke. Kalau dari tadi 3 juta jadi 4 juta, dari 4 juta jadi 5 juta, 5 juta naikkan jadi 15 juta. Wah, enak kali ya. Iya dong, ya. Jangan cuman sekarang begini, memang betul petani banyak di Indonesia. Tapi lebih banyak lagi orang yang mengkonsumen beras itu. Ada pedagang, ada supir, ada guru, segala macam. Kan begitu. Bukannya kami tidak menghargai petani, bukan. Tapi cari solusi yang terbaik. Dan cari pilihan kata-kata yang bijaksana. Jangan ketika diprotes, dibilang framing. Protes, dibilang framing. Ya, maaf, Ibu Sri Mulyani begitu juga. Jujur aja aku bilang ya, ini akan ada gerakan demo ya tanggal 28 Agustus. Salah satu agendanya itu lengserkan Sri Mulyani. Betul? Nggak percaya, lihat dulu ini. Aku nggak bercanda, Pak. Ya, salah satu agendanya lucu ini. Yang nanya teman-teman, banyak yang nanya ke gue nih ya, Bang, ada aksi lanjutan nggak Bang? Bang, besok aksi lagi nggak Bang? Tanggal 28 aksi lagi nggak Bang? Kalau itu tujuan aksinya, satu, tujuannya pembubaran DPR, kedua, pengesahan undang-undang perampasan aset, ketiga, lengserkan Sri Mulyani, maka saya turun dan akan hadir pada aksi demo tersebut. Dengarkan itu, Pak. Tanggal 28 Agustus ini, Pak, akan ada demo lanjutan. Salah satu agendanya lengserkan Sri Mulyani. Karena Sri Mulyani kemarin itu mengatakan bahwasanya, ya, gaji guru adalah beban negara, walaupun itu AI, tapi pernyataan sesungguhnya mengatakan bahwasanya kalau bisa gaji guru itu jangan dibebankan kepada pemerintah, kan begitu kan? Kalau bisa dicari solusi yang lain, kan begitu kan? Artinya memang secara penyampaian mungkin AI itu ya rada-rada hoax, kan begitu. Tapi substansinya dapat, Pak. Substansinya kena. Kan begitu, makanya 28 Agustus itu ada agenda untuk melengserkan Sri Mulyani. Jangan nanti Pak ada demo lanjutan lagi tanggal 31 Agustus, itu melengserkan Emran Sulaiman. Bisa bahaya ini.
Masyarakat sensitif, Pak. Karena apa? Banyak masyarakat yang nggak makan, banyak yang kelaparan, banyak yang nggak sekolah, banyak yang nggak kerja. Memang betul angka ekonomi naik, memang betul angka kesejahteraan naik, memang betul angka pertumbuhan itu naik. Tapi itu kan catatan kalian, bukan catatan kami. Yang merasakan siapa sih kalau bukan kami? Kalian kan cuma melihat, observasi, catat. Lihat, observasi, catat. Kan begitu. Tapi yang merasakan siapa? Rakyat. Makanya ketika Bapak bandingkan Indonesia dengan Jepang, siapa yang nggak marah? Makanya banyak orang Indonesia pengen lari pergi ke Jepang. Banyak TKI-TKI itu, ya banyak. Sedangkan adikku aja, Pak, kularang ke Jepang. Kularang. Dia mau pergi untuk kerja di Jepang. Dapat beasiswa Jepang. Aku bilang, jangan ada gempa. Jangan, sering tsunami. Itu. Tapi akhirnya, ya dia menuruti perkataanku. Akhirnya nggak pergi ke Jepang. Tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang saat ini sedang mengadu nasib bekerja di Jepang sebagai buruh harian, sebagai pekerja rumah tangga, sebagai pekerja manufaktur, mereka itu mencari gaji yang lebih besar dari Indonesia untuk apa? Supaya mereka bisa mempersiapkan masa depan mereka, terutama masa depan anak-anak mereka. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah kalian itu para pejabat itu enak kali mengambil kosakata yang betul-betul menyakiti hati rakyat. Jangan begitu dikritik kalian, di framing, dikritik kalian bilang buzzer yang menyampaikan. Pokoklah kalian. Aku jujur aja aku bilang kayak di situ harus itu, ketika dikritik buzzer, kalah apa? Kata siapa yang milih ini kemarin ya? Nikmati kalian lah itu yang milih-milih orang ini semuanya ini. Jadi udah jelas lah ya. 2029 siapa yang mau kalian pilih dan siapa yang mau kalian nggak pilih. Cari calon lain, cari. Aduh, sengklek. Itu dia. Coba bayangkan kalian model-model kayak gini ya. Bapak Gibran Raka Buming Raka, jujur, pergi kemana, pergi ke Jawa, Kalimantan, Papua, NTT, Sumatera, semua dijelajahi. Coba, ada yang muji? Ada DPR puji? Ada menteri yang lain puji? Nggak ada. Karena nggak perlu juga dia dipuji. Tapi kalian bukan cuma haus pujian, kalian itu haus dengan kekuasaan dan juga haus dengan anggaran. Coba bayangkan, 50 juta uang perumahan. Dengan alasan supaya pekerjaan lebih efektif. Harusnya kalian itu bekerja di Jakarta itu, ya harusnya presentasinya kalian itu bisa turun ke lapangan. Itu kerjaan yang lebih tepat. Kau juga nggak kalian tempati seterusnya kan? Kayaknya Bapak Gibran pergi kemana, ya nggak mungkin juga kan dia pergi ke NTT, ya kan minta anggaran uang perumahan 1 bulan 50 juta. Pergi ke Papua 50 juta. Pergi ke Sumatera 50 juta. Itu loh ya. Perlu belajar banyak kalian sama Pak Gibran . Tapi kalau aku ngomong kayak gini dibilang apa? Dibilang aku ini buzzernya Gibran. Dikit-dikit buzzer. Memang kepala kalian itu isinya udah nggak ada. Kalau mau kasar ngomong, karena kepala kalian itu isinya uang. Kan gitu dibilangnya itu kan, di situ terus kan. Gue ini, tahun 2000-an gaji gue udah 80 juta. Tapi gue masuk Dewan 51 juta. Jujur, aku kalau jadi kau, lebih milih aku kerja yang lama daripada gaji yang 51 juta. Mau jadi dewan kek, wakil presiden kek, presiden kek. Tapi kan maksud dan tujuan kau jadi anggota dewan memang cuma masalah gaji. Ada yang lain juga kan? Ngaku aja loh. Itu ya sekarang. Oh, tujuannya apa rupanya? Ya tujuannya mengabdi untuk masyarakat. Itu tujuannya.
Ditinggalkannya gajinya yang 80 juta. Nggak tahu kita dia tinggalkan atau memang karena udah habis atau dipecat, nggak tahu kita. Aku kesal kali sama orang ini, dikit-dikit buzzer, dikit-dikit buzzer. Lapet. Oh, turun dulu kok ke lapangan tuh, jumpai dulu orang yang demo itu. Itu ibaratkan pendemo itu, ibaratkan tamu. Ya kan, datang ke rumah kalian. Ini kalian nggak menjumpai, malah tetangga kalian menjamu tamu kalian. Orang yang kalian bilang pufu fafa, kalian bilang apa namanya belimbing sayur, yang kalian bilang asam sulfat, yang kalian bilang supir truk ugal-ugalan, ternyata lebih bisa kerja daripada kalian. Kan begitu kan, udah jelas kan? Ya, jadi udah gitu aja lah dari Pumpar Belak ya. Jadi jangan pernah kalian itu jumawa. Ingat ya, jabatan itu hanya sebentar. Ketika kalian tidak bisa mempertahankannya, maka semuanya akan sirna. Bagaimana cara kalian mempertahankannya? Jaga konstituen kalian, jaga perasaan rakyat. Dan juga ingat, Deddy Sitorus, jaga perasaan rakyat jelata. Oke? Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama. Luar biasa saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Beliau sangat berani mendatangi para pendemo. Yang sebenarnya ranah ini dihadapi oleh para DPR RI itu. Tapi di manakah mereka? Mereka kabur dan lari saudara. Tidak muncul batang hidup mereka di hadapan para pendemo. Maka saya mempertanyakan, di manakah Bapak Nasron kemarin yang berkata bahwa kalau bubarkan DPR, ia berkata bahwa masyarakat tersebut ya kata-katanya tidak memberkati saudara, bahkan menyakiti hati rakyat. Malah hati rakyat semakin murka, marah terhadap pernyataannya itu. Tetapi ketika rakyat datang, apa yang terjadi? Tidak muncul hidupnya. Tidak muncul hidupnya. Lari, kabur, ketakutan. Makanya jangan buat pernyataan-pernyataan yang membuat hati rakyat itu marah geram. Jadi oleh sebab itu saudara, hati-hati membuat satu pernyataan supaya masyarakat rakyat tidak murka dan marah. Nah, teman-teman, underscore Bengkayang 2345 ia berkomentar begini. Sesuai dengan perkataan Bapak Jokowi, jika tidak turun ke lapangan bersentuhan kulit dengan rakyat, maka tidak akan pernah tahu apa kemauan rakyat dan kesengsaraan rakyat. Hebat Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami ini, ya, beliau mengikuti jejak bapaknya. Nah teman-teman, betul sekali. Kalau tidak berani turun ke masyarakat paling bawah, menengah, atas, maka pemimpin tersebut dia tidak tahu dan paham apa yang dialami oleh rakyat. Maka perlu sekali pemimpin itu bersentuhan kepada masyarakat, bersentuhan kepada rakyat, datang melihat, mendengarkan, dan mengumpulkan informasi dari rakyat, apa-apa saja yang dialami dan keluhan. Dan pemimpin harus menjawab ini, bukan duduk diam, naik gaji, naik semua. Yang sengsara adalah rakyat. Kemudian underscore Suhardiman, kemudian underscore Suhandinandi 6710, ia berkomentar begini. 1000 anggota DPR jauh dengan satu orang yang bisa mengayomi rakyat, yaitu Mas Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menjadi teladan seperti bapaknya. Inilah contoh pemimpin masa depan, Mas Gibran Raka Buming Raka. Pemimpin yang merakyat dan disukai oleh rakyat. Ya. Salah satu pemimpin yang disukai oleh rakyat datang ke tengah-tengah masyarakat, mengayomi masyarakat, ikut melihat apa yang dialami oleh masyarakat, bersentuhan terhadap masyarakat, bukan duduk diam di kantor yang empuk dan menikmati aset yang dingin dan fasilitas negara yang mewah. Bukan, itu bukan pemimpin namanya itu. Itu pemimpin yang menyenangkan diri sendiri. Jadi berani datang di tengah-tengah rakyat. Pertanyaannya, siapakah wakil
rakyat yang bisa, yang sudah datang menghadapi demo. Nggak ada, takut semua, ya, ketakutan semua, ya. Mereka duduk diam membisu, tetapi hanya satu-satunya yang datang melihat rakyatnya, yaitu Mas Gibran. Dan ini sudah mulai ada titik, ada indikasi pada tahun 2029. Kiranya apa yang diinginkan oleh masyarakat terjadilah nanti pada tahun 2009. Kemudian underscore Cendrawasih 1962 yang berkata, luar biasa, walaupun beliau hanya sebagai pembantu presiden, dengan ketulusan hati nuraninya merasa terpanggil untuk menemui warga masyarakat dan mendengar apa yang ingin disampaikan warga masyarakat yang lagi turun di jalan. Sekali lagi, luar biasa. Nah, teman-teman, saya setuju dengan komentar ini, ya. Walaupun dia hanya pembantu presiden sebagai wakil, tetapi ketulusan hati yang mau terpanggil untuk datang menghadapi rakyat, mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan keluhan rakyat, maka inilah pemimpin yang sungguh luar biasa. Kiranya Indonesia semakin maju, jaya, dan baik-baik saja. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.